Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. Volumenya kurang keras. Yang Pak. Nah, sip. Oke, kita masuk di struktur data pertemuan ketiga ya. Hari ini materinya tentang ini. Kita akan belajar macam-macam struktur data yang sudah built-in ya, yang sudah ada di bahasa Python dari sononya. Maksudnya kita nggak usah bikin, langsung pakai ya, udah ada gitu. Karena pada dasarnya kalau misalnya di bahasa bahasa C misalnya ya, di bahasa C itu dia nggak punya struktur data apapun ya. Dia cuma punya yang paling basic, paling array ya. Dia cuma punya array. Nah di atasnya itu seingat saya sih nggak ada ya. Yang ada itu C++ ya. Kalau C++ dia punya macam-macam ya. Jadi memang kebanyakan bahasa pemrograman itu biasanya sudah punya struktur data bawaan ya. Karena itu jenis struktur data yang paling sering dipakai ya. Jadi udah include gitu di macam-macam bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman yang baru-baru ya. Kalau yang jadul ya wajar kalau nggak ada ya. Tapi kalau yang baru kayak Java, C++, terus Python, Kotlin, Swift itu pasti semuanya punya. Oke, nah karena kita pakai Python, jadi ya ini kita akan pelajari struktur data built-in-nya punya Python ya. Ini jenis-jenis struktur data built-in yang ada di Python ya. Sebenarnya di Python itu cuma ada 4 ini ya. List, set, tuple, sama dictionary. Ya, cuma 4 ini. Array itu malah bukan built-in sebenarnya ya. Array itu kalau di Python itu bukan struktur data built-in. Gitu. Karena array ini kan tipe struktur data yang paling basic ya, paling sederhana. Dia cuma bisa buat nyimpan tapi nggak ada operasi apapun di situ. Nah, struktur data itu yang bagus itu dia bisa ada operasinya ya, ada fungsi-fungsinya. Misalnya kalau mau nambah data ya di posisi tertentu itu langsung bisa. Kalau array kan nggak bisa ya, kita harus bikin manual kan. Kita harus bikin fungsi yang buat tambah data ke array gitu, terus kita harus geser-geser elemennya dan lain sebagainya kan kayak gitu. Ya. Nah, karena kayaknya di Python array itu dianggap jadul ya, jadi dihilangin ya. Array itu sebenarnya digantikan sama list ya. Gitu. List itu sebenarnya sangat mirip dengan array, cuman dia ya array yang dikasih tambahan fitur-fitur tertentu gitu. Jadi makanya apa yang bisa dilakukan oleh array itu bisa dihandle sama list ya, makanya array nggak diperlukan gitu. Nah jadi sebenarnya yang built-in itu cuma ada 4 ini ya. Gitu. Oke, tapi sebelum itu kita bahas dulu yang pertama ya, masalah ini mutable dan immutable ya. Jadi ini dulu sebelum masuk ke struktur data. Nah, di dalam bahasa pemrograman itu biasanya namanya variabel ya, itu dibedakan ada 2 macam. Yang pertama mutable sama immutable ya. Nah, bedanya apa sih? Ya. Bedanya sebenarnya kalau sesuai ini ya, sesuai definisinya kalian ketikkan aja di translate ya. Mutable itu artinya apa? Immutable itu apa? Jadi kalau mutable itu artinya variabelnya bisa diubah ya. Kalau misalnya kita waktu deklarasi nilainya 10, nanti next mau kita ganti jadi 50 gitu bisa ya. Kalau yang immutable itu nggak bisa diganti ya. Jadi sekali declare misalnya 10 ya selamanya 10 ya. Kayak semacam konstanta gitu. Nah, cuma di Python itu agak berbeda definisinya ya. Di Python agak berbeda masalah mutable sama immutable itu. Oke, jadi ini kan kita punya variabel ya. Kita punya variabel namanya tanggal ya kan. Ini variabelnya. Kemudian nilainya adalah 20 ya, 20. Jadi ini kan ini ya, contoh Python yang langsung di terminal gitu. Jadi kalau saya coba di sini ya bisa aja sih. Ya, Python. Nah, kayak gini misalnya saya bikin variabel ya. Tanggal sama dengan 10 ya kan. Terus saya print ya, tanggal. Nah, keluar ya. Nah, ini ya, kita kan deklarasi variabel ya kan. Nah, variabel itu kan punya nama variabel sama nilainya. Tapi selain itu sebenarnya dia juga punya ini ya, ada yang namanya ID ya. ID. ID-nya itu alamat memorinya. Itu yang biasanya kita nggak pernah pakai sih ya. Karena ini buat ngetahuin alamat memori. Nah, alamat memori buat apa? Karena kita nggak pernah ngolah itu ya kan. Jadi ya jarang kita cek, tapi sebenarnya kalau mau bisa ya. Kita tinggal pakai perintah ID tanggal. Nah, keluar ini alamat memori ya. Tempat menyimpan variabel tanggal. Kan variabel tanggal ini kan
ini kan kita bikin di sini, ya kan? Terus kemudian kan di sini kita bisa print ya. Kita bisa print tanggal, masih kesimpan nilainya ya, masih ada nilainya 10 gini kan. Artinya kan variabel tanggal ini kan disimpan di suatu tempat ya, di RAM gitu ya, di memori. Nah, alamatnya tuh di sini. Gitu. Ceritanya gitu. Oke. Kemudian nah kalau misalnya kita bikin variabel yang lain ya tentunya alamatnya berbeda ya. Alamatnya berbeda. Gitu. Nah, mungkin langsung ke sini aja ya. Nah, problemnya itu adalah definisi ini, mutable dan immutable di Python itu berbeda dengan bahasa yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya di bahasa yang lain itu kalau mau kita bikin, misalnya saya mau bikin ini variabel apa namanya integer ya, integer tanggal gitu ya, nilainya 10. Nah, kalau di bahasa yang lain ini sudah otomatis jadi tipenya mutable ya, integer yang mutable. Gitu. Kalau kita mau bikin integer yang immutable itu, ya ini kalau contohnya di Java ya, itu pakai final ya. Final tanggal sama dengan 20, nah kayak gini. Yang ini mutable kayak gini, yang ini immutable. Nah, kalau pakai cara yang atas, ini nanti kita bisa ganti ya, sewaktu-waktu itu bisa. Tapi kalau pakai cara yang bawah, itu kita ganti ya kayak gini, ini sudah pasti error ya. Ini nggak bisa. Itu bedanya. Ya. Cuman bedanya kalau di bahasa yang lain itu ya cuman masalah ini aja ditambahin aja depannya ada sesuatu ya. Kalau misalnya pakai C++ ya cons ya. Cons atau ya cons sih. Konstanta maksudnya ya. Konstanta tanggal ya 10 misalnya kayak gitu. Kalau pakai bahasa Kotlin itu value tanggal ya 10 ya. Kalau misalnya di Kotlin mau bikin yang mutable itu pakainya var ya. Kayak gini. Var itu kalau apa namanya? Mutable, kayak yang immutable pakainya val, bedanya gitu. Nah, cuman di Python itu berbeda ya. Di Python itu nggak bisa kita bikin model seperti itu ya. Ada sintaks khusus nggak bisa. Jadi kalau di Python tuh antara mutable sama immutable itu memang sudah dari sononya begitu ya. Ya ini daftarnya. Jadi kalau kita bikin variabel yang menyimpan integer itu sudah pasti immutable ya. Kita bisa nggak bikin integer yang mutable? Nggak bisa ya, nggak bisa. Karena yang mutable itu cuma ini doang ya, yang bentuknya struktur data ya. Gitu. Terus yang sisanya ya, sisanya semuanya immutable ya. Cuman gini ya, kalau di contoh saya tadi di Java ini ya, misalnya nih, kalau saya bikin ya variabel tanggal ini immutable ya, tidak bisa diubah, kemudian saya coba nekat mengubah kan pasti error ya. Nah, cuman kalau di apa? Di Python ya, di Python itu kalau misalnya kita bikin variabel integer lalu apa namanya? Kita ubah gini kan bisa aja kan? Ya, kita pertama deklarasikan 10 ya kan. Lalu saya print ya. Terus kemudian saya ubah jadi 20. Kan bisa aja kan? Padahal ini kan statusnya kan itu immutable ya, tidak bisa diubah. Tapi anehnya ya diubah itu bisa ya. Ini saya print ya tetap ke-update ya. Jadi 20, yang ini outputnya yang atas 10, yang ini 20 kan bisa-bisa aja. Nah, terus buat apa ya ini ada mutable sama immutable di Python? Bedanya apa gitu loh. Nah, bedanya adalah ini, ketika misalnya kita ubah nilainya ya. Ketika kita ubah nilainya, maka alamat memorinya tuh berubah ya. Gitu. Ini contohnya list ini kan mutable ya. Nah, yang immutable misalnya. Kalau kita ubah nilainya, itu nanti ID-nya akan berubah ya. Contohnya tadi yang ini aja misalnya. Ini tanggal itu kan, nilainya 10 ya. ID-nya ini ya. Sekarang misalnya saya ganti isinya ya. Tanggal saya ganti 15. Kemudian saya cek ID-nya, nah berubah kan. Ini kita lihat 4 digit terakhirnya beda ya. Ini 8208, ini 8368 ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu yang dimaksud dengan immutable di Python. Jadi ketika kita bikin ya variabel tanggal di sini ya. Kemudian saya ganti nilainya. Ini sebenarnya bukan mengganti nilai ya. Ini bukan mengganti nilai tapi kita menghapus ya. Tanggal yang lama ini dihapus terus lenyap itu loh. Kemudian kita bikin tanggal yang baru. Ceritanya gitu. Ya. Dan makanya alamat memorinya baru gitu loh. Dia pindah alamat ya. Ya karena sebenarnya yang lama ini bukan cuma diubah nilainya tapi memang variabelnya tuh dihapus ya, hilang gitu loh.
terus tapi langsung dibikin variabel yang baru namanya kebetulan sama ya. Tapi kalau kita cek ID-nya kan berbeda ya. Berbeda. Bandingin sama misalnya ini apa namanya? Kayak misalnya list gini ya. Misalnya list saya bikin misalnya daftar nama gitu. Dua aja ya. Kemudian saya print, benar nggak? Oke, keluar, terus saya cek ID-nya ya. Daftar nama. Keluar ini ya. Kita lihat apa 4 digit terakhir aja, 4928. Kemudian daftar nama, itu saya kasih nilai baru ya. Apa ini? Oh, kurang tanda petik. Kemudian saya print ID-nya ya. Nah, masih sama ya ini ya. Ini sama ini. Ya, kita lihat 4 digit terakhir aja, 4928. Ini juga 4928. Gitu. Jadi meskipun ini apa variabel daftar nama, ini kita ganti nilainya ya. Kita isi, kita tambahin. Itu ID-nya nggak berubah ya. Tetap dia disimpan di memori, alamat memori yang sama. Itu. Nah, itu apa namanya definisi mutable dan immutable di Python ya. Itu. Nah, ini daftarnya ya tadi ya. Daftarnya. Yang mutable sama yang immutable. Nah, yang kita pelajari kan sebenarnya nanti yang ini ya. List, dictionary, set, array, sama ini tuple ya. Tuple itu masuk di immutable karena memang kalau sekali deklarasi itu nilainya nggak akan bisa ditambah, nggak bisa dikurangi ya. Gitu. Oke. Nah, itu tadi ya. Paham semua ya tentang definisinya tadi. Mutable sama immutable. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum masuk ke ini, struktur data built-in. Nggak ada ya? Oke, masih gampang lah ya. Oke, struktur data built-in itu yang tadi saya bilang, dia sudah langsung ada di Python. Ya, contohnya barusan saya bikin ini ya, list ini ya. Nih, ini saya bikin pakai list, ya kan. Saya nggak perlu import sesuatu ya, import list, import array, import apa gitu, kan nggak perlu. Saya langsung pakai aja. Ya. Simbolnya ya memang khusus ya pakai ini, kurung siku ya, kurung siku. Ya, itu. Kalau kita definisikan variabel pakai kurung siku, ya artinya dia tipenya list gitu. Jadi sebenarnya keempat struktur data ini tuh perbedaannya cuma masalah ini sih, apa namanya simbol yang dipakai tandanya ya untuk deklarasinya ya bedanya di situ. Sama ya karakteristiknya berbeda ya karakteristiknya berbeda. Nah sekarang ini ya jadi ada 4 struktur data built-in ya array nggak termasuk ya diingat-ingat ya meskipun tadi ada di agenda ini di depan. Nah, ini tapi array itu sebenarnya nggak masuk struktur data built-in di Python. Ya, ini harus diimport. Jadi kalau saya langsung apa deklarasi pakai array itu ya nggak bisa. Pasti dia nggak akan mengenali. Ya. Oke. Nah, jadi ada 4 ini, list, tuple, dictionary, sama set. Ya, kita bahas dari depan dulu. List sama tuple itu sebenarnya sama persis. Ya, ini merupakan pengembangan dari array. Ya, jadi array yang di-upgrade ya. Paling gampang seperti itu. Jadi struktur data array yang jadul itu di-upgrade sama Python, dibikin namanya jadi list sama tuple. Ya, ada 2 macam. Nah, bedanya apa? Ya bedanya cuman kalau list itu mutable, kalau tuple tuh immutable ya atau dengan kata lain ini ya, read only. Ya. Read only-nya list itu namanya tuple. Jadi sekali deklarasi ya sudah nggak akan bisa diganti-ganti. Mau ditambah, dikurang, diupdate nggak bisa. Gitu. Nah, karena dia itu merupakan upgrade dari array, maka data itu disimpan secara urut ya, sekuensial ya. Dan sistem mengaksesnya pakai indeks ya. Indeksnya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang persis banget sama array ya. Persis banget sama array, cuman bedanya ya tadi ya. Array itu kan kalau mungkin kalian nggak pernah itu ya, tapi ya belajar ya array ya. Karena langsung Python kan ya. Jadi array itu misalnya nih saya bikin contoh, saya bikin array di bahasa C++ ya. Isinya 1, 2, 3, 4, 5 gini ya.
Nah, ini contoh array ya. Kalau di Python kita ngetikin hal yang sama, jadi namanya kan list ya. Nah, ini kalau di Python kan saya ngetik kayak gini jadinya list. Tapi kalau di bahasa C++ ini array ya. C++ juga punya list ya. Cuman caranya definisikan berbeda seperti ini caranya ya. Caranya seperti ini new apa list ya. Kayak gini. Lebih ribet sih memang. Nah, ini list kalau di di Java sini. Ini di Java ya. Kayak gini ya. Kalau ini array, ya array di Java juga sama sih caranya kayak gini. Kalau list di Java kayak gini, ya. Nah di Python itu kalau kayak gini itu bukan array tapi dia langsung list ya, karena Python nggak punya array. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya di Java ya, di Java nih kita pakai array biasa seperti ini. Ya, saya mau nambah data ya, saya mau nambah data di indeks yang paling belakang yaitu 6 itu nggak bisa, ya nggak bisa. Kita harus apa namanya definisikan dulu ya, kita harus definisikan dulu array yang baru karena array itu kapasitasnya fix ya, sekali bikin 5 ya 5 gitu. Jadi kita nggak bisa nambah kapasitas, nggak bisa ya. Kalau memang pengen nambah kapasitas ya harusnya kapasitasnya dimaksimalin dulu ya, misalnya terus sisanya dikasih 0 gini ya, jadi 10 kapasitasnya tapi yang kita pakai cuman 5 dulu. Nanti kalau mau ngisi ya harus langsung tembak indeksnya, kita harus tahu mana yang kosong. Oh, indeks 5 kosong, itu kita kasih angka 6 misalnya gitu. Kita nggak bisa pakai kayak gini ya, pen 6 gini nggak bisa ya. Kalau di bahasa-bahasa yang lain ya C++, Java itu dia nggak bisa kayak gini. Ya kalau pakai array ya. Kalau pakai list bisa ya. Nah, karena array itu banyak keterbatasan ya, makanya mungkin di Python dia nggak usah bikin ya, dia bikinnya langsung yang list aja karena list itu lebih powerful ya. Kalau misalnya kita punya list ukurannya 5 gini, kita mau nambah data di posisi terakhir kan ya langsung aja kan. Langsung aja kayak gini, 6 itu. Otomatis kan nambah itu. Nambah gitu. Jadi memang ya itu tadi karena array itu sudah jadul ya, banyak keterbatasan dan macam-macam ya. Ukurannya fix, terus nggak bisa ada fungsi-fungsi, maka mungkin ditinggalkan ya, di bahasa-bahasa yang baru sudah nggak ada. Ya, gitu. Ya ada sih, mungkin ada kalau mau dipakai ya, tapi sudah ada penggantinya yaitu list gitu. Mending pakai list aja gitu daripada pakai array buat apa. Ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi itu tentang list sama tuple ya. Itu sama persis, cuman bedanya kalau tuple itu hanya read only ya, nggak bisa digonta-ganti isinya. Cuman bisa dibaca doang. Nah, kemudian berikutnya ada dictionary. Nah, dictionary ini sebenarnya mirip seperti list ya. Mirip. Bedanya apa? Bedanya cuman kalau dictionary itu apa namanya? Indeksnya ya. Indeksnya tuh nggak pakai angka ya. Kalau mau pakai angka bisa, tapi sebenarnya angkanya itu tidak berarti apa-apa. Ya. Artinya begini, kalau saya definisikan apa namanya, gini, misalnya gini ya, misalnya saya langsung ngeprint aja ya, saya punya saya print apa namanya, print A ya, indeks kedua misalnya, outputnya misalnya 10, lalu saya print lagi A indeks ke 0 ya, hasilnya 50. Lalu saya print A indeks ke 1 ya. Misalnya nilainya berapa, 100 gitu. Misalnya ada contoh seperti ini. Bisa nggak kalian gambarin itu apa namanya? Struktur array-nya struktur list-nya seperti apa? Pasti bisa kan? Ya, kalau kita gambarin berarti urutannya adalah 50, kemudian 100, baru 10 kan kayak gini. Ya kan? Bentuk isinya itu kalau saya print A gitu, isinya pasti seperti ini ya, 50, 100, 10 gitu. Itu kalau misalnya pakai list ya. Nah, seandainya A ini kita definisikan bukan pakai list tapi pakai map ya. Kita print apa namanya? Key-nya itu angka 2 ya, hasilnya 10, terus angka 0 50, terus angka 1 100. Itu urutannya belum tentu seperti ini ya. Bisa jadi urutannya seperti ini ya. Bisa jadi seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya urutannya tuh random ya, nggak ada urutan pastinya. Gitu.
Karena gini, angka di sini kalau list tadi kan ini menunjukkan nomor urut ya. 0 itu yang paling depan ya, 2 itu paling belakang. Tapi kalau map ya, apa dictionary, sorry kok map sih. Map itu kalau di Java namanya map ya. Kalau di Python namanya dictionary. Nah, kalau dictionary itu angka ini tuh hanya untuk seperti nama orang gitu loh. Ada orang dikasih nama 1, ada orang dikasih nama 2, ada orang dikasih nama 0. Tapi bukan berarti yang 0 itu lebih dulu, enggak, belum tentu ya. 0 bisa jadi posisinya di belakang ya. Jadi bukan berarti menunjukkan urutan. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kalau dictionary itu dia nggak harus pakai angka ya. Dia bisa diganti pakai huruf bisa ya, A, B, C ya, kayak gini bisa ya. Mau campur juga bisa ya, ada yang pakai huruf, ada yang pakai angka, ada yang pakai simbol. Nah, kayak gini juga bisa ya. Gitu. Makanya di sini itu yang namanya key ya, sebutannya adalah key ya. Kalau di dictionary itu namanya key. Key-nya itu tidak menunjukkan urutan apapun. Ya key gitu aja. Gitu. Kayak nama orang gitu. Ada orang namanya Agus, ada nama orang namanya Bambang gitu. Itu kan kayak penanda aja ya. Tapi bukan berarti si Agus lebih unggul daripada Bambang, itu kan enggak juga, enggak ada hubungannya ya. Ya begitu. Itu dictionary ya. Jadi basically dictionary itu mirip seperti list, cuman sistem indeksingnya berbeda. Kalau list tadi sekuensial ya urutannya jelas, tapi kalau dictionary itu nggak ada urutan sebenarnya ya. Gitu. Nah, kemudian set. Nah, kalau set ini agak berbeda dibandingin list, tuple sama dictionary. Kalau set itu adalah struktur data ya tanpa indexing ya. Dia nggak punya sistem indeks ya. Jadi kita nggak bisa mengakses by indexnya karena memang nggak punya ya. Terus yang kedua adalah dia harus menyimpan data yang sifatnya unik ya. Nggak boleh ada yang kembar ya. Jadi kalau misalnya di sini ada datanya 50, 10, 100, saya nyimpan lagi angka 10, nah ini nggak bisa ya. Karena sudah ada angka 10 di sini. Jadi harus unik. Gitu. Jadi kalau kita paksa nyimpan pasti nggak akan kesimpan, nggak akan nambah ya. Karena sudah ada gitu loh. Gitu. Jadi set itu akan sangat berguna ketika kalian menyimpan apa namanya data yang sifatnya unik ya, nggak mungkin ada yang kembar. Paling gampang adalah data mahasiswa ya, mahasiswa at least mahasiswa di UKDW misalnya gitu. Satu kampus kan nggak mungkin ada yang punya NIM itu sama persis ya, meskipun itu anak kembar sekalipun NIM-nya berbeda ya. Nah itu cocok pakai set ya, cocok pakai set gitu. Nah set itu kelebihannya dibanding dengan yang lain adalah karena dia nggak pakai sistem indexing ya, dia pakainya langsung hashing nilainya ya, dia jadi lebih cepat ya, untuk akses lebih cepat gitu. Karena kalau kita lihat sekilas kan set ini kan berarti jelek ya, nggak ada indeks, nggak ada key ya, berarti jelek dong, ngapain dipakai ya. Masalahnya dia cepat itu tadi ya, diaksesnya cepat ya, operasi-operasi yang dilakukan pada set itu relatif lebih cepat gitu. Jadi kalau kalian butuh dari apa keunggulannya dari sisi kecepatan ya, butuh bikin program yang cepat dan kebetulan data kalian itu pasti unik, ya pakai aja set ya. Gitu. Oke. Kemudian nah ini ada fungsi ya, fungsi len ini bisa dipakai untuk semua jenis struktur data. Ini untuk mengetahui ukuran atau isi dari struktur data tersebut ya. Isinya ada berapa sih? Gitu. Kayak misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau saya panggil len data ya keluar 7 gitu ya. Atau kalau di program saya tadi, daftar nama ini kan tadi saya bikin pertama ada 2 data, saya tambah 1. Jadi kalau saya print ya atau langsung len aja, len daftar nama, maka hasilnya 3 ya. Ini. Karena sudah ada 3 data ya. Nah, kalau saya tambahin lagi ya, Agus itu misalnya, lalu saya len ya jadinya 4 harusnya ya. Nah, 4 nambah 1 yaitu len ya. Len itu buat tahu ukurannya ya. Isinya ada berapa banyak. Oke, nah kemudian kalau misalnya kalian mau bikin apa namanya struktur data yang kosong, nggak ada isinya, ya tinggal sebutin aja tipenya ya, gitu.
tipenya sebutin aja mana tadi. Oh ya benar di sini ya. Gitu. Jadi di sini aja. Jadi kalau mau bikin struktur data kosong misalnya daftar hadir tipenya list ya. Ya tinggal bikin aja seperti ini ya. Seperti itu. Kalau bikin kayak gini bisa nggak ya? Bisa juga ya. Bisa juga. Nggak usah diisi ya. Ini hasilnya sama ya. Gitu. Kemudian ya kalau sudah bikin kayak gini daftar hadir ya tinggal diisi aja pakai append ya atau insert ya. Ada dua macam ya. Bisa append, bisa insert ya. Kalau append itu kita pasti nambah datanya pasti di posisi paling akhir ya. Daftar hadir ya, append Adi misalnya. Daftar hadir append Nugraha. Kalau saya print ya ini keluarnya ya. Kalau saya append lagi ya pasti nambahnya di kanan. Nah sekarang kalau mau saya pengen nambah di tengah ya atau di depan, caranya gimana? Nah caranya bisa pakai insert ya, insert. Kalau insert kita harus nyebutin posisi yang kita mau ya, dengan cara indeksnya berapa. Misalnya posisi 0 ya, kayak saya kasih nama Christian. Lalu saya print daftar hadir ya keluarnya ini di depan ya. Nambahnya. Itu kalau pakai insert ya. Kalau pakai insert kita bisa pilih lokasinya ya. Tapi kalau append itu udah pasti di belakang ya. Jadi nambahnya selalu di kanan gitu ya. Tapi kalau insert bebas pilih. Gitu. Nah, kecuali kalau ini ya insert tapi sebenarnya kita indeksnya belum sampai ke situ ya. Ini kan ada 3 data ya, berarti indeksnya 0, 1, 2. Nah, kita mau insert ke indeks 100 ya. Tadi apa ini? List object. Oh, belum ada metodenya insert ya. Lalu kita print ya tetap di sini indeksnya indeks ketiga ya, bukan 100. Karena datanya nggak nyampe 100 ya. Itu kecuali datanya udah ada 100 itu bisa ya, paling kanan ya, atau datanya 200. Nah, itu kalau 100 ya berarti di tengah-tengah. Gitu. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini cara aksesnya sudah tahu lah ya, pakai indeks ya. Indeks kesekian ya, mulai dari 0. Terus kemudian kalau mau dibikin looping bisa langsung ini ya. Apa namanya? For gitu. Nama in daftar hadir. Kemudian saya print aja, print nama ya. Iya. Nama kedua. Apa ini? Expected indented block. Oh, sorry ini enggak deh. Nama. Mas susah ya, langsung di sini ya. Oke, indentasinya salah. Mending di sini aja dah. Menyusahkan diri sendiri. Daftar hadir ya. Jadi ngapain sih terakhir? Oh, di looping ya. Oke, for nama in daftar hadir, terus print nama. Saya kasih nama .2, koma ini. Oke, saya run. Ini ya, keluar ya. Nama Christian, nama Adi, nama Nugraha. Ya. Itu pakai in ya. Kalau mau pakai indeks gimana? Supaya bisa nulis nomornya. Nomor 1 Christian, nomor 2 Adi, nomor 3 Nugraha ya tinggal pakai ini ya. Pakai range bisa ya. Terus range-nya mulai dari indeks ke 0 sampai len-nya itu sesuai daftar hadir. Nah, terus ini bukan nama tapi mau nomornya gitu ya.
ya tinggal sorry, ini I ya, karena indeks berarti ini I ya. Kemudian saya kasih titik gitu. Kemudian ini saya ganti daftar hadir ke I, sorry, daftar hadir ke I ya. Nah, nanti jadinya harusnya pakai nomor. Oh, sorry, nomornya dari saya tambah satu ya. Biar mulai dari angka 1, 2, 3 gitu. Nah, ini 1 Christian, 2 Adi, 3 Nugraha. Gitu. Itu kalau mau pakai for ya. Pakai for seperti itu. Kemudian apa lagi nih? Oh, kalau mau update, ya kalau update sih gampang ya, langsung tembak indeksnya aja bisa ya. Jadi saya mau ganti misalnya ini, Adi ini tengah nih saya mau ganti ya. Ya tinggal tembak aja ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 ya. Berarti indeks ke 1 saya ganti ya, Adi saya kasih huruf H gini ya. Apa ini? Kok daftar doang? Daftar hadir, sorry. Tidak lengkap nulisnya ya. Nah, ini Adinya berubah. Gitu. Itu kalau mau ngupdate ya. Kalau ngupdate sih malah gampang ya. Terus apa lagi nih? Oh, ini ngupdate pakai looping ya. Nanti bisa coba sendiri aja ya. Jadi di looping, terus kemudian kalau misalnya itu angkanya genap, itu dibikin negatif kan gitu. Ya. Terus ngapus elemen. Oh, kalau ngapus itu ada beberapa cara ya. Cara paling gampang pakai del. Tapi del itu sendiri, del itu bukan perintah miliknya si daftar hadir, tapi itu perintah komen dari luar. Ya. Misalnya saya mau hapus Adi gitu ya, ya bukan daftar hadir indeks ke 1 saya del atau delete gitu enggak ya, atau delete masukin indeks 1 enggak, tapi delnya itu ditaruh di depan ya. Jadi sebenarnya perintahnya adalah del, yang mau del itu adalah variabel ini ya. Gitu. Jadi kalau saya run, nah cuma ada dua ini ya, Christian sama Nugraha ya. Yang tengah itu sudah dihapus. Nah, ini memang agak nggak umum sih kalau yang ini, karena kalau di bahasa pemrograman yang lain kita mau remove itu, mau hapus salah satu ya kita panggil fungsi di sini. Kayak mirip kayak nambah data kan append ya. Terus nyisipin data kan insert ya. Terus apa lagi? Get nggak ada. Kalau hapus ya remove gitu ya. Ini remove ada, tapi remove ini remove hapus elemen dengan nilai 3. Oh, yang dihapus ininya, nilainya ya. Kalau misalnya saya hapus ini bisa nggak ya? 1. Ini kan 0, ini 1. Kalau dari indeksnya kan harusnya seperti itu. Ya, kita coba. Ya, gagal ya. Remove 1 ya. Angka 1 ini tidak ada di sini. Ya, jadi nggak bisa. Remove ini hanya bisa kalau kita tahu nilainya ya. Misalnya Adi. Ini, ya, Adi. Ini. Nah, ini baru. Nah, bisa ya. Adinya hilang. Gitu. Tapi kalau mau remove by index, bisa. Oh, ini ada pop ya. Ada pop. Coba kita coba pop. Oh, ada pop. Pop indeks ke 1. Oh ya, pakai pop bisa ya. Pakai pop bisa, kemudian remove tadi nilainya. Ya, sudah itu. Oke. Ada beberapa macam ya, ada beberapa cara, tapi kalau saya sendiri sih paling sering pakainya yang del ini. Karena ini kalau sebenarnya kalau di bahasa-bahasa pemrograman yang lain, pop ini itu khusus dipakai untuk stack ya. Stack. Terus kalau nambah data ya pakainya push ya. Cuman kalau di Python ini kayaknya semua dicampur ya. Push ada nggak sih? Push malah nggak ada ya. Kalau pop ada, tapi pushnya nggak ada. Ya ini campur-campur. Jadi kalau di bahasa pemrograman yang lain itu kan sebenarnya pop sama push itu kan satu pasang ya. Pop sama push itu, pop itu ngambil data, data structure.
Nah, ini. Jadi kalau nambah data itu disebutnya push, ngambil data itu disebutnya pop. Nah, Python itu ternyata hanya punya pop doang, ya. Push-nya nggak ada, gitu. Iya kan ya. Coba kita lihat metodenya apa ini? Not now. Pop, remove, insert, index, append, extend, reverse, ya tidak ada. Oke, hanya pop aja. Ya, gitu. Kemudian tadi tentang list semua ya, itu semua tentang list ya. Semuanya tentang list. Nah, berikutnya tuple. Kalau tuple itu malah kita nggak banyak ini, nggak banyak dibahas karena dia nggak bisa diapa-apain ya. Sekali deklarasi ya sudah. Misalnya ini kita bikin tuple ya. Bedanya itu cuman kurungnya ya. Kalau apa namanya? List kayak gini, itu kan kurungnya siku. Nah, kalau tuple itu kurung biasa ya. Tanda kurung biasa ini namanya tuple. Ya. Nah, kalau kita bikin pakai tuple kayak gini, terus kita run, ya. Nah, error ya. Karena tuple itu nggak bisa diapa-apain. Sementara kita kan di sini kita melakukan pop ya, ngambil data, diambil satu, ya nggak bisa gitu. Hanya bisa di print doang. Ya. Mau dicetak sih bisa ya keluar hasilnya. Ya. Tapi kalau kita coba hapus, kita update itu nggak bisa. Ya. Hanya bisa dibaca doang. Itu tuple. Ya. Nah makanya nggak banyak yang kita bahas dari sini ya tuple ya. Jadi basically dia sama kayak list, cuman dibikin versi tidak bisa diubah ya. Immutable ya, tidak bisa diubah gitu. Keuntungannya kalau nggak bisa diubah apaan gitu, kenapa kok lebih jelek daripada list gitu. List bisa diubah lebih fleksibel ya, tuple kan nggak bisa diubah ya, tidak fleksibel sama sekali, terus ngapain ya, harus dipelajari gitu. Oke, ada nggak sih ini? Nggak ada ya. Oke, karena nggak ada penjelasannya jadi saya jelasin aja. Jadi keuntungan kalau variabel itu apa nggak bisa diubah itu lebih aman ya buat thread ya. Jadi kalau misalnya kalian bikin program yang bisa multi thread ya, ada satu variabel diakses banyak thread gitu, maka kalau yang pakai tuple itu udah pasti aman karena kan nggak mungkin bisa diubah. Jadi nggak akan mengganggu jalannya thread ya. Tapi kalau pakai list, karena list itu bisa diubah isinya ya. Siapa tahu ada thread yang iseng ganti terus thread yang lain kan pakai juga. Nah, kan jadi kacau ya. Jadi kacau gitu. Ya ibaratnya anu sih kayak misalnya apa ya? eh, ada ini komputer gitu kali ya. Komputer di satu komputer dipakai rame-rame, ya kan? Terus salah satu orang itu ganti settingannya, ya settingannya diganti, fontnya digedein gitu, terus ya fontnya digedein, backgroundnya dibikin warna-warni, terus kemudian ada orang lain pakai merasa terganggu, ini fontnya gede amat gitu, ya kan? Karena bisa diubah. Nah, kan beda kalau misalnya komputer tadi kan udah dikasih itu ya apa namanya proteksi ya, jadi cuma admin yang bisa ubah, ya udah orang mau pakai lebih aman lah gitu, mau dipakai rame-rame karena nggak ada yang mungkin bisa ngubah gitu loh, jadi lebih safe ya, itu ibaratnya kayak gitu sih, multi thread ya. Bisa pakai tuple, cuman ya kayaknya di sini sih apa namanya nggak belajar sampai multi thread ya, nanti belajarnya itu di pemrograman berorientasi objek ya, itu baru ngomongin multi thread, tapi kalau struktur data kan nggak fokus ke situ. Tapi ya cukup tahu ya, ini buat informasi aja. Itu tuple itu bedanya itu tadi ya, seperti list tapi nggak bisa diubah isinya. Atau dengan kata lain read only ya, gitu. Kemudian, nah kalau mau diubah sih bisa ini ya. Tuple kalau mau diubah bisa kita convert jadi list ya. Karena jadi list kan bisa diubah. Jadi apa namanya? Ini kan pakai tuple nih karakter ya. Terus ya bikin aja ini karakternya kita masukin ke dalam list ya, terus kemudian kita ubah, terus kita balikin lagi jadi tuple. Tapi buat apa kan? Kayak orang susah aja ya, kenapa nggak dari awal bikin list aja gitu kan? Ya kalau mau maksa ngubah tuple ya bisa caranya kayak gini, tapi ya kurang kerjaan ya.
Jadi tuple dibikin jadi list, terus diubah nilainya, habis itu balikin lagi jadi tuple. Ya ngapain itu? Memang dasarnya harusnya nggak bisa kok. Gitu. Oke, itu tadi tuple, list. Ya, berikutnya adalah dictionary. Ya. Oh ya, ada mau ditanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Barangkali ngomongnya kecepatan atau kurang jelas atau ya ada yang ketinggalan mungkin bisa tanya dulu. Oke, nggak ada. Oh, ada chat. Apa ini? Masih cukup. Kirain mau nanya. Oke. Dictionary ya. Oke, dictionary itu ya prinsipnya mirip dengan list ya, mirip. Cuman bedanya indeksnya ini loh. Indeksnya nggak pakai angka dan dia nggak bisa otomatis ngasih indeks. Kalau yang namanya list ya, saya balikin. Nah, list ini kan kita nggak perlu deklarasi indeksnya ya. Udah pasti ini dikasih indeks 0 ya. Christian ini indeksnya 0, Adi ini 1, Nugraha ini 2. Ya, itu udah aturan ya. Nggak mungkin yang namanya Nugraha dikasihnya 0, yang Adi ini 2, yang Christian ini 1 kan nggak mungkin. Gitu. Nah, kalau dictionary itu kita sendiri yang definisikan ya. Kalau misalnya kita mau bolak-balik indeksnya ya bisa aja ya. Misalnya Christian saya kasih indeksnya 2 ya. Adi ini indeksnya 0, Nugraha ini indeksnya 1. Nah, caranya gini ya, pakai titik 2. Nah, ini bisa ya. Seperti ini bisa. Jadi ketika kita print ya daftar hadir indeks ke 0 itu siapa? Oh ya, keluarnya Adi ya. Ini itu 0 1 2. Nah, misalnya kayak gini ya. Saya run keluarnya Adi Nugraha Christian. Nah, kayak gitu. Itu kalau dictionary ya. Indeksnya kita sendiri yang definisikan dan indeksnya pun bisa loncat ya. Misalnya ini ada 0, ini ada 1, habis itu saya langsung kasih indeks 10 gitu ya bisa aja ya. Ya, cuman pas ngeprint juga diperhatikan ya. Indeksnya indeks ke 10 ya, kayak gini. Gitu. Nah, kalau pakai yang kayak gini ya sebenarnya kalau mau pakai looping bisa aja ya. Ini ya. Saya pakai ngeprintnya pakai looping kayak tadi misalnya. Ya, saya print keluar hasilnya. Nah, tapi hati-hati kalau kalian indeksnya loncat, ini saya ganti indeks 10 pakai looping ya nggak bisa ya, error. Karena indeksnya kan dia pas looping ini kan taunya ya 0, 1 dan 2. Padahal di sini nggak ada indeks 2 ya, jadinya error ya. Ini indeks 2 itu nggak ada ya, key error ya. Adanya indeks 10 gitu. Jadi makanya kalau pakai dictionary itu kalian nggak akan bisa pakai looping yang model range kayak gini ya. Nggak bisa ya, bisanya ya looping yang langsung in ya, in daftar hadir gitu ya. Yang di print ya langsung ininya sih apa namanya ya, gitu. Seperti itu. Gimana sih tadi ya ini kayak gini. Kemudian ini kalau key-nya tipenya string ya. Kalau ini kan pakainya apa namanya, pakainya integer ya. Kalau mau pakai string langsung aja ya, ABC aja, A B C. Nah ini kalau kalau ini sorry, kalau pakai pakai dictionary itu nggak bisa pakai for yang lain ya, tapi langsung yang ini ya. Jadi ngeprintnya langsung ininya, i-nya gini. Apa ini? Print i, a is not defined. Oh, sorry, ini petik ya. Gini. Nah, baru bisa saya print i. Oh, ini dapatnya key-nya ya, berarti ini dong. Daftar hadir ke i, sorry. Nah, ini keluar ya. Christian Adi Nugraha. Gitu. Jadi kalau pakai dictionary itu key-nya tuh suka-suka ya. Nggak harus angka, nggak harus string ya, apapun bisa ya. Kalau pakai pecahan bisa nggak ya? Kita coba aja.
1,2 gitu ya. Ya bisa aja sih tetepan ya, di print keluar kok ya. Apapun bisa ya. Apapun bisa. Gitu. Makanya di sini nggak ada yang namanya urutan ya. Nggak ada yang namanya urutan. Jadi ya tadi meskipun di depan ini saya kasih indeks 2 ya, yang 0 di sini, yang 1 di sini, tapi ya yang di print itu tetap indeks 2 duluan. Jadi keluarnya tetap Christian Adi Nugraha, bukan berarti yang 0 lebih dulu enggak ya. Dia nggak peduli kok sama ininya, sama angka yang di sini, ini angka ya dianggap angka gitu. Dia bukan urutan, jadi nggak bisa yang 0 lebih dulu, itu nggak bisa ya, gitu. Itu kalau pakai dictionary ya, sama kayak list ya, cuman masalah indeksingnya aja yang berbeda gitu. Kalau mau ngubah data ya sama sih, tinggal ini daftar hadir terus indeks 2 ini terus namanya misalnya Mister gitu ya. Mulai saya print ya, Mister Adi Nugraha kayak gitu ya. Tinggal tembak indeksnya. Sisanya sama persis ya. Kalau nambah data gimana? Itu pakai append ada nggak? Sebentar, append nggak ada, put juga nggak ada, push nggak ada. Langsung aja berarti ya. Ya langsung aja. Misalnya indeks 3 gitu ya, atau indeks 100 misalnya ya. Bambang. Kayak gini, saya print, nah nongol ya, Bambang. Gitu. Jadi kalau mau nambah data nggak ada fungsinya ya, tapi langsung tembak indeksnya bisa. Gitu. Kalau list tadi kan pakai fungsi karena kita kan belum tentu tahu ya posisi terakhir itu berapa sih, ya indeks terakhir tuh berapa ya, harus pakai len dan lain sebagainya gitu ya. Kalau mau ngecek, tapi kan repot ya. Jadi maka disediakan append. Ya kita nggak peduli posisi terakhir berapa, pokoknya kita mau taruh di posisi paling belakang ya, pakailah append. Ya. Nah kalau dictionary kan nggak ada depan nggak ada belakang ya, posisi itu nggak ada posisi gitu loh, posisinya asal campur aja gitu. Makanya kita mau tembak angka berapapun di sini ya nggak masalah gitu. Meskipun angka terakhir bukan bukan kalau 100 kan berarti indeks terakhir harusnya 99, baru kita bisa tambah angka 100 kan harusnya kayak gitu. Tapi kan nggak ada 99 di sini ya. Mau 100 bisa ya, mau 1000 juga bisa, 10.000, 100.000, 1 juta nggak masalah. Ya. Berapapun bisa ya, karena dia nggak ada urutannya. Gitu, itu dictionary. Pak, Ya, berarti tadi si Bambang itu masuknya ke indeks 100 gitu tepan. oh 100. Kita coba print aja ya indeksnya ya. Saya taruh di depan ya ini. I-nya ini kan indeksnya nih. Ya kan? Saya print. Nah, nih. Keluar ya. 2 itu Christian, 0 itu Adi, 1 Nugraha, 100 itu Bambang. Nah, Berarti gitu. tetap dihitung 100 itu ya Pak indeksnya Pak. Betul. 100 beda sama list tadi ya. Kalau misalnya kita punya kondisi kayak gini ya. Indeksnya ada 0, 1, 2. Kita tembak insert ya. Insert indeks ke 100. Nambah data Bambang. 100-nya berubah jadi 3 kan kalau di list ya. Kalau pakai insert tadi. Ya. Kalau pakai kayak gini kayaknya error deh kalau di list ya. List kayaknya nggak bisa. Coba aja ya. Kita eksperimen. Saya belum pernah coba, tapi prediksi saya akan error ya. Kalau ini kita terapkan pada list ya. Misalnya kayak gini nih. Oke, kalau list itu berarti ini pakainya anu ya, range ya. Saya print. Nah, error ya. Out of range keluarnya ya. Harus pakai ini, harus pakai insert ya 100, kemudian koma Bambang, tapi itu pun jadinya bukan 100 tapi indeks 3. Apa ini? Daftar hadir. Hah? Mana sini? Kurang len itu Pak. This object cannot be interpreted as integer. Kurang len itu kayaknya. Daftar hadir Oh itu iya, Pak. Daftar iya, iya. hadirnya. Betul, 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 betul. Ini ya. Lupa ya, langsung range-nya aja ya. Sip. Nah, ya kalau kayak gini, kalau insert kan 100 kan berubah jadi 3 ya. Langsung jadi 3. Bukan 100 ya. Harus pakai insert. Gitu. Tapi kalau tadi kasusnya untuk map, tembak 100 ya bisa ya. Nah, ini. Kalau map itu, nah ini, nggak ke print. Nah, ini langsung keluar 100 ya. Gitu. Karena map itu sistemnya tuh pakai namanya hash ya, hashing ya. Jadi sebenarnya
angka yang ada di sini itu nggak langsung dipakai buat nembak urutan, enggak ya, tapi dia akan di-hash ya. Di-hashing akan setelah di-hashing dia akan menghasilkan nilai tertentu yaitu menunjukkan alamat memorinya. Gitu. Modelnya gitu. Jadi mau berapapun angkanya di sini karena dia akan nantinya akan di-hash ya, taunya tuh hash-nya, nilai hash-nya. Gitu. Hash H ya. Hash function ini loh. Hash function itu kita ngubah loh. Hash apa ini? Makanan hash brown. Nah ini. Jadi key-nya kan bisa juga pakai nama ya, nama orang ya. Nah, mau namanya siapapun ya. Kalau lihat urutan ya urutannya kan kayak gini ya. Huruf J kan duluan ya, John, urutan presensi gitu misalnya ya. John, Lisa, Sam sama Sandra. Ya urutannya kan kayak gitu. Kalau presensi, tapi si program nggak ngelihatnya seperti itu. Karena key-nya ini namanya akan dimasukkan ke dalam fungsi hash. Kemudian ya ini justru yang pertama disimpan itu malah Lisa ya. Ini Lisa di sini, John itu di posisi 2. Kemudian nah ini karena kalau apa namanya? Bahayanya kalau pakai dictionary itu bisa jadi ada 2 kunci yang menghasilkan nilai yang sama ya. Misalnya di sini contohnya John Smith sama Sandra D gitu ya. Itu di hash ya. Nah, kebetulan nilai hash-nya itu sama, akhirnya sama-sama nyimpan di sini. Ya, itu bisa jadi ya, bisa terjadi. Mungkin kalau kalian sudah ambil mata kuliah kriptografi atau keamanan komputer ini ya, kan dia di situ belajar tentang hash ya. Bahwa kita tuh bisa menghasilkan nilai hash yang kembar gitu loh. Nah, itu bisa jadi ini tabrakan ya. Gitu. Meskipun di sini namanya berbeda ya. John Smith sama Sandra, tapi ketika di hash itu hasilnya sama ya. Mungkin coba ya, same hash value misalnya. Ada nggak ya contohnya ya? Oh, ini contoh doang sih ya maksudnya. Nggak ada ya. Ya itulah ya. Intinya meskipun namanya berbeda ya, satu Sam, satu John ya. Terus ini passwordnya misalnya ABC123 sama ABC124. Nah, ketika di hash itu ternyata hasilnya sama itu bisa. Makanya gini, kadang-kadang itu kalau keamanan password ya, password itu kan pasti akan di hash ya. Password itu kebanyakan akan di hash. Ya, ketika kita login misalnya ke apa? Ke media sosial ya, Facebook, Instagram ya, atau yang lain-lain, kita masukin password itu nggak mungkin passwordnya secara gamblang akan dikirim. Ya. Enggak, tapi passwordnya akan di apa namanya di hash dulu, nilai hashnya yang dikirim. Nah, makanya ada beberapa software itu yang bisa mobile itu dia itu sebenarnya nggak tahu password kita itu apa, tapi dia mencari nilai hash yang mirip gitu loh. Sehingga kalau misalnya apa dimasukin kata tertentu dan kemudian setelah di hash itu hasilnya sama, nah, orang tuh bisa masuk. Ya. Meskipun itu bukan password kita yang dimasukin. Ya. Nah, kayak gitu. Ya, itu dictionary juga sama ya. Kalau kebetulan kita punya 2 key, ya itu berbeda, tapi setelah di hash itu sama, itu dia akan tabrakan. Gitu. Itu kekurangannya kalau pakai ini ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya ini loh, ini keren ya. Paling paling bagus berarti dictionary dong dibandingin dengan semuanya gitu. Kalau list kata tadi kan dia hanya bisa urutannya itu fix ya. 0, 1, 2 dan harus pakai angka. Kalau map kan bisa pakai apapun ya kan. Mau pakai angka bisa, string bisa, campur-campur juga bisa ya. Dicampur ada yang angka, ada yang string bisa ya. Berarti kan paling keren kan. Enggak juga ternyata. Ya. Memang ini secara apa namanya? Secara sekilas memang ya cukup cukup bermanfaat gitu loh. Tapi ya perhatikan juga kekurangannya tadi ya. Bisa jadi ada tabrakan. Gitu. Nah, kapan sih kita harus pakai dictionary? Ya, pakai dictionary kalau ini sih kita butuh buat searching ya, pencarian gitu loh. Misalnya yang kita pakai sebagai key-nya itu adalah NIM ya. NIM gitu loh. NIM itu kan semacam ID ya. Semacam ID dari user gitu loh. Misalnya kita mau cari seseorang, ya kita mau cari mahasiswa, ya itu kan kita pasti akan cari paling gampang kan by name-nya kan. Kalau misalnya kalian mau ngurus apa, misalnya ke
pembayaran ya ke Biro 2 gitu misalnya, ngurus bayar-bayar sesuatu kan pasti yang ditanya NIM-nya ya, bukan nama gitu loh. Nah, setelah NIM-nya dimasukin baru ketahuan gitu loh. Siapa sih namanya? Nah, sama dengan kayak gini ya. Misalnya kita mau tiba-tiba mau searching gitu ya. Mau nyetak nama nama mahasiswa itu. Yang kita tahu cuma NIM-nya. NIM-nya berapa sih? Oh, NIM-nya misalnya 711100003. Nah, kita tahu NIM-nya. Kita lihat siapa sih namanya? Oh, namanya Nugraha. Nah, kayak gitu. Dictionary. Ya. Nah, itulah kenapa kok disebutnya dictionary ya. Dictionary itu kan artinya kamus ya. Kamus itu kan tugasnya mengkonversi dari satu bahasa ke bahasa lain. Misalnya kamus Indonesia Inggris kan berarti kita orang Indonesia ya. Kita pengen tahu bahasa Inggrisnya itu apa. Ya. Misalnya kita pengen tahu bahasa Inggrisnya makan ya. Kita kan tahu nih key-nya itu makan gitu ya. Key-nya makan, bahasa Inggrisnya apa sih? Eat. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya kenapa disebut dictionary ya karena ini ya kita bisa bikin kamus dari sini ya, kamus sederhana ya. Kamus apa namanya? Indonesia Inggris gitu loh. Makan, tidur, misalnya sleep, lalu misalnya sekolah ya. School. Ya. Ya kan kita kalau mau nerjemahin ya tinggal cari aja kan. Ini kamus. Ini kamus ya apa sih bahasa Inggrisnya makan itu misalnya kan kita tahu keywordnya makan, keluar hasilnya hasilnya eat ya. Apa bahasa Inggrisnya sekolah ya. Oh, school. Nah kan kayak kamus kan, nah gitu. Itu kenapa kok disebut kamus ya kayak gitu. Jadi kita pakai ketika kita butuh ini, kita tuh punya satu ID ya, ID yang mewakili data tersebut itu loh. Kalau mahasiswa ya ID-nya berarti NIM gitu kan. Kalau misalnya pegawai ya nomor pegawai gitu. Itu kita jadikan sebagai ID ya. Terus yang disimpan di sini kan sebenarnya bisa banyak nilai ya, nggak hanya satu nilai aja. Nanti kalau sudah belajar tentang objek yaitu ini bisa nyimpan banyak hal di sini. Gitu. Itu tentang dictionary. Oke. Lalu apa? Ini udah ya tadi ya. Key value, width and traverse ya. Di looping. Oh, ini kalau mau dicampur ya, multidimensi ya. Keluarnya pakai dictionary, dalamnya pakai list, ini juga bisa ya. Campur-campur ya multidimensi, tapi ya pusing juga sih aksesnya ya. Kayak gini. Ya sama sih kayak kayak apa? List multidimensi biasa ya. Cuma jarang sih kalau memang kayak gini ini sebenarnya ya. Lalu udah ya. Delete juga sama ya. Delete bisa pakai pop ya. Pop lalu masukin key-nya ya. Kemudian, nah yang terakhir nih, set ya. Set itu paling basic, ya bukan basic sih, paling sederhana ya, karena nggak bisa diapa-apain. Cara bikinnya ya sama kayak dictionary, cuman kita nggak perlu sebutin ininya, indeksnya, ya, gitu. Gini doang, ya. Mana sih? Nah ini, kayak gini, seperti itu. Set itu bisa bisa diupdate ya nilainya ya, bisa ditambah, bisa dikurang, asalkan nilainya nggak sama. Gitu. Misalnya saya print ya, print kamus ya. Sorry. Saya print kan keluar nih school, eat sama sleep ya. Kalau misalnya saya di tengah-tengah ini nambah apa misalnya run itu ya lari ya. Ini nambah kan di sini kan. Kalau misalnya saya tambah lagi, misalnya yang sudah ada ya eat gitu, saya tambahin, loh nggak ada ya. Cuman tetap 4 data gitu loh. Nggak nambah datanya. Bukan berarti terus di belakang ada it lagi enggak ya, nggak bisa karena sudah ada. Gitu. Kalau set cara kerjanya gimana? Nah, kalau set itu cara kerjanya adalah yang di hash itu adalah ininya. Nilainya ini di hash. Jadi kan ini kan it itu kan di hash ketemu angka sekian ya. Sleep di hash ketemu angka sekian, school di hash ketemu angka sekian. Nah, waktu nambah data, run ini kan di hash ya. Terus kebetulan di sini ada nilai yang hash-nya sama nggak? Oh, nggak ada. Disimpan. Nah, kemudian di sini it ya. It saya simpan. Nah, itu akan di hash dulu kan. It akan di hash. Nah, terus akan dicocokkan di sini ada yang nilainya hash-nya sama nggak? Oh, ternyata ada. Nah, datanya sama gitu. Ya sudah, makanya nggak disimpan. Gitu.
karena sudah ada yang nilai hash-nya serupa. Nah, ini kasusnya juga sama kayak dictionary ya. Kalau sampai kita masukin sebuah data yang kebetulan nilai hash-nya tuh kembar dengan yang ada di sini, ya nggak bisa. Pasti cuma ada satu. Tapi sebenarnya yang kayak gitu tuh kemungkinannya sangat kecil sekali sih. 1 banding berapa ratus juta kemungkinan gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Gitu. Kecil kemungkinan data hasil hash itu sama karena hash itu kan nilainya kan cukup panjang ya. Ada yang 32 karakter, ada yang 2 sampai 256 juga ada ya. Jadi chance-nya kecil. 32 karakter itu udah 1 banding berapa ya? 32 digit berarti ya. Yaitu satuannya sampai nggak tahu namanya apa ya. Kalau 0-nya 9 itu kan miliar ya. 12 itu kan triliun ya. 15 apa biliun misalnya. Nah, 18 aja udah nggak tahu, 21 nggak tahu, ini 32 gitu loh. Kecil banget kemungkinannya ya. Itu 32 karakter ya. Padahal yang di atasnya ada yang sampai 256 dan seterusnya ya. Gitu. Itu tentang ini ya, set ya. Ya sebenarnya sama kayak list ya, cuman isinya nggak boleh kembar itu aja dan nggak ada indeks ya. Ini nggak ada sistem indexing, jadi kita nggak bisa langsung tembak indeksnya ya. Ya karena datanya kan nggak mungkin sama ya, kita ya tahu di situ ada run, ya udah run, manggil langsung run kayak gitu ya. Gitu. Ini ya ini kalau mau ngeprint pakai looping ya pakainya in doang bisanya ya. Pakainya in for in kamus ya, print kamus print i sorry. Nah, keluar ya. Nggak akan bisa pakai yang range karena nggak ada indeks di situ. Kalau mau update gimana? Nah, ya update sebenarnya ya nggak bisa ya. Ya update itu kan kita mau misalnya update nilainya it ya, berubah jadi AT itu misalnya. Ya kan sebenarnya it yang lama kan hilang ya. Sebenarnya sama aja kayak it-nya ini dihapus, lalu kita nambah baru yang ini kan kayak gitu. Makanya sebenarnya nggak ada proses update di sini. Ya. Yang ada kan dihapus ya, jadi di remove ya, it-nya di remove, terus add yang baru penggantinya apa ya kayak gitu, manual gitu. Ya. Karena pada dasarnya ya ngapain nih diubah kan, toh diubah ya udah berubah nilainya gitu loh. Posisi di sini kan nggak penting ya. Beda dengan misalnya kalau list. Kalau list kan kita ubah itu kan ada efeknya. Yang kita ubah kan posisi tertentu. Misalnya saya ubah di sini, meskipun ini berubah dari it jadi AT, tapi kan itu kan sama-sama di indeks ke 0. Jadi kalau kita ngakses indeks ke 0 yang awalnya it berubah jadi AT gini kan, ya itu berubah indeks 0-nya gitu loh. Tapi kalau set kan dia nggak punya indeks ya. Ya jadi mau kita ubah pun juga diubah sama dihapus nggak ada bedanya gitu loh. Maksudnya diubah nilainya, terus dibandingkan dengan dihapus lalu ditambah yang baru kan juga sama aja kan, nggak ada bedanya gitu, karena nggak ada indexing gitu, nggak ada urutan, jadi urutannya tuh random ya gitu. Jadi kalau kalian punya data banyak ya, itu belum tentu nanti waktu di print itu akan sesuai dengan urutan ketika deklarasi gitu loh, bisa jadi berbeda ya gitu. Nah, delete juga sama ya, ada beberapa cara ya, discard, remove, pop, clear. Nanti tadi sudah ya, karena sama aja, jadi saya skip aja ya, cuman ngapus doang gitu. Yang dihapus ya karena nggak ada indeksnya, otomatis ya by nilainya gitu. Kalau mau hapus apa misalnya mau pakai remove, slip gitu ya, kamus.remove ya, remove gini, slip nah, kayak gini ya. Yang dihapus langsung tembak nilainya. Gitu. Kemudian set itu punya beberapa operator ya, ada operator union itu penggabungan, kalau intersection itu irisan, artinya mencari kesamaan. Gitu. Ada lagi operator difference itu mencari himpunan yang merupakan selisih dari dua himpunan. Sebentar, kalau ini apa? Irisan, selisih. Oh, kalau selisih itu perbedaannya ya. Kalau irisan itu kesamaannya. Gitu. Kalau yang ini symmetric difference itu jumlah dari dua himpunan, tapi selain irisannya. Oke, nah ini gambarnya kayak gini. Gitu. Jadi kalau punya dua set, ya, kemudian dilakukan operasi, ya nanti hasilnya set yang barunya itu
Kalau union itu gabungan semuanya, kalau intersection itu hanya yang sama aja, kalau difference tuh ini yang unik dari salah satu himpunan ya. Kemudian kalau symmetric difference itu gabungan tapi yang kembar nggak ikut ya. Yang mirip-mirip nggak ikut. Gitu. Ini contohnya ya. Karena sudah jam segini, saya skip aja, nanti mungkin kita coba di praktikum langsung aja ya. Ini hasilnya ya. Kalau punya dua list seperti ini, kebetulan kan di dua-duanya ini ada Samsung sama Sony ya. Samsung ada di sini, Sony juga ada di dua-duanya ya. Kalau kita pakai perintah seperti ini, merek HP, terus pipa, merek AC, maka ya ini gabungan dari keduanya ya. Tapi yang kembar hanya tampil satu kali ya. Ya karena kan set kan nggak bisa nyimpen yang sama gitu. Jadi hanya nongol sekali. Itu kalau pakai pipa. Nah, kalau pipanya diganti pakai dan. Nah, itu hanya yang kembar aja. Oh, ini udah ganti listnya ya. Kalau ini tadi kasusnya berarti yang nongol hanya Samsung sama Sony ya. Jadi kalau dan itu yang muncul di dua tempat. Terus kalau misalnya ini apa? Minus ya. Korean minus Inggris. Kalau yang ini merek HP minus merek AC, nah maka yang nongol hanya Apple sama Xiaomi ya. Karena Samsung sama Sony kan ada di sini. Jadi nggak ikut. Yang LG sama Panasonic juga nggak ikut karena kan itu yang merek AC. Sementara perintahnya kan merek HP dikurangi merek AC. Terus yang terakhir ini ya caping. Kalau caping tuh gabungan keduanya, tapi dicari yang beda doang. Jadi yang keluar adalah Apple, Xiaomi, LG sama Panasonic sama Daikin. Samsung, Sony-nya nggak ada malahan. Gitu. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini? Sudah habis. Oh ya, sudah habis. Aduh. Tidak ada pertanyaan. Oke, ya sudah. Nanti kalau misalnya ada yang tiba-tiba terbesit pertanyaan ya bisa ditanyain waktu praktikum ya. 45 menit lagi. Oke. Minggu depan kita ini materinya tentang nyimpen data ya di file. Ada dua macam format ya, XML sama JSON itu dua format yang paling umum ya. Paling banyak dipakai. Jadi kita pelajari itu. Sebenarnya masih ada format-format yang lain tapi ya jarang dipakai. Yang paling sering dua ini. Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan minggu ini untuk teorinya. Nanti kita lanjut lagi di praktikumnya. Oke, sampai ketemu nanti kalau gitu.